Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa lam yaj'alna minal musyrikin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamah dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Pemirsa, kali ini di dalam hikayah cerita berhikmah akan kita sampaikan hikayah yang mana hikayah tersebut diriwayatkan oleh sahabat Mansur bin Amr. Diriwayatkan dari Mansur bin Amr dari Khurasan. Beliaunya wafat kira-kira tahun 225 Hijriah. Beliau mengisahkan, Mansur bin Amr ini mengisahkan bahwa beliaunya ini punya teman akrab yang setiap harinya senantiasa saling membantu, saling bekerja sama, masing-masing kebutuhan, dan hubungannya ini sangat dekat dan sangat baik. Namun suatu ketika sahabat akrabnya Mansur bin Amr ini tidak kelihatan. Yang biasanya bekerja bareng ini tidak kelihatan. Yang biasanya setiap hari tidak ada kecuali kehadiran daripada sahabatnya itu, tapi sudah beberapa hari ini tidak muncul sahabat karibnya itu. Sehingga suatu ketika Mansur bin Amr ini mencari kabar dan terdengar bahwasanya sahabat karibnya ini dalam kondisi sakit. Sehingga Mansur bin Amr ini besok jenguk sahabatnya yang dikabarkan sakit tersebut. Sesampai di rumahnya dan mengetuk pintu, ternyata yang keluar adalah putrinya sahabatnya tadi. Akhirnya putrinya tadi menyapa daripada Mansur bin Amr serta mempersilahkan untuk masuk. Betapa kagetnya Mansur bin Amr setelah mengetahui sahabatnya yang sakit itu ternyata betul terbaring di dalam rumah, di ruang tamu, terbaring dalam keadaan yang sakitnya itu bisa dikatakan koma. Jadi dilihat oleh Mansur bin Amr, sahabatnya tadi seluruh badannya menghitam, matanya membengkak membiru, kemudian seluruh tubuhnya ini dipegang terasa kaku. Dan mengetahuilah bahwasanya Mansur bin Amr ini sangat mengetahui bahwasanya sahabatnya ini dalam keadaan koma. Akhirnya Mansur bin Amr ini mendekatkan diri kepada sahabatnya serta membisikkan di telinga kanannya bahwasanya disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mentalkin sahabatnya seperti itu. Tapi sahabatnya tadi masih dalam kondisi lemah, matanya terpejam serta dalam kondisi yang masih koma. Kemudian terus dibisikkan kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah, sehingga sahabat karibnya tadi matanya mulai dibuka dan mendengar. Tapi setelah melihat Mansur bin Amr kemudian pingsan lagi. Kemudian dilakukanlah talqin untuk yang kedua kalinya, la ilaha illallah. Masih juga sulit untuk sadar. Selanjutnya ditalqin lagi yang ketiga kalinya, wahai sahabat karibku, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, aku tahu engkau ahli ibadah. La ilaha illallah senantiasa didengungkan di telinga sahabatnya karib itu.
Setelah itu, setelah yang ketiga kalinya, sahabat karibnya tadi ternyata bangun dan bisa mendengar talqin ajaran tauhid yang dibisikkan oleh Mansur bin Amr tadi. Ketika sadar untuk yang ketiga kalinya, sahabat karibnya Mansur bin Amr tadi terbata-bata bilang kepada Mansur bin Amr, "Ya Mansur bin Amr, kalimat tauhid la ilaha illallah yang engkau bisikkan di telingaku ini terhalang bagiku sehingga aku tidak bisa mengucapkannya." Sahabat Mansur bin Amr sangat heran dan terkejut sehingga mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ada apa ini sahabatku? Engkau secara zahir saya lihat tidak pernah absen sholat jamaah, tidak pernah berhenti melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, puasa di siang hari, malam saya juga melihat di antara teman-temanku engkaulah yang paling sering sholat tahajud. Tetapi kenapa kalimat tauhid di penghujung hayatmu ini terhalang sehingga engkau tidak bisa mengucapkannya? Sahabatnya pun menjawab dengan lemah, dengan suara yang terbata-bata dan lemah, dengan sisa-sisa kekuatannya menjawab, "Wahai Mansur bin Amr, ketahuilah engkau memang betul sahabatku yang paling dekat dan paling tahu keberadaanku. Engkau memang betul melihat aku setiap harinya tidak pernah lepas abstain sholat jamaah. Engkau memang betul, saya memang sering ngaji ke sana kemari, memberi pengajian ke sana kemari, menyuruh para saudara-saudara muslim untuk melakukan kebajikan dan mencegah daripada kemungkaran, hal-hal yang keji kita cegah. Engkau juga tidak salah kalau memang setiap malam saya itu bangun malam untuk melakukan sholat tahajud. Saya juga tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan, apalagi sholat-sholat sunnah sering saya lakukan. Tapi ketahuilah sahabatku Mansur bin Amr, aku melakukan itu. Saya sekarang jujur kepadamu, aku lakukan itu semua semata hanya ingin agar dilihat orang alim, agar dilihat orang supaya aku terlihat jadi orang alim. Saya melakukannya tidak lillahi ta'ala. Aku riak, aku pamer agar memperoleh kedudukan, agar memperoleh ketenaran, agar memperoleh pengaruh di khalayak masyarakat. Itu aku lakukan. Sehingga tanpa engkau ketahui ya Mansur bin Amr, setiap saya pulang dari pengajian, setiap saya selesai melakukan kebajikan, ketika aku sampai di rumah, maka tirai aku tutup, tirai jendela aku tutup, pintu aku tutup, dan aku minum minuman yang diharamkan Allah. Saya mabuk-mabukan di rumah. Tidak hanya itu, kadang saya juga sendiri tanpa ada yang mengetahui pergi ke tempat-tempat maksiat. Saya melakukan judi dengan teman-temanku tanpa sepengetahuanmu. Saya melakukan minum dengan teman-temanku, minum dengan minum-minuman yang memabukkan. Saya melakukan judi dan melakukan kemaksiatan yang lain tanpa engkau ketahui. Sehingga itu dalam waktu rentan yang lama menjadikan fisik saya lemah dan saya jatuh sakit. Pada waktu aku sakit sahabatku, dalam kondisi yang sangat parah, saya meminta kepada putriku yang membukakan pintu tadi, "Wahai putriku, ambilkan ayah mushaf Al-Quran." Maka putriku mengambilkan Al-Quran, kemudian aku membacanya dari ayat per ayat, dari kalimat per kalimat, dari juz per juz, sehingga sampai pada surat Yasin. Saya berhenti selesai membaca surat Yasin tersebut. Saya berdoa kepada Allah, "Ya Allah,
dengan barokah surat Yasin, dengan kebesaranmu, dengan kemuliaanmu, dengan Al-Qadim kalammu, saya bertawasul memohon untuk disembuhkan penyakitku, disehatkan kembali badanku. Ternyata doa yang saya haturkan pada Allah diijabahi, sehingga saya sehat kembali dan bangkit dari sakit yang saya derita. Setelah saya sehat, bukannya saya itu beribadah, bukannya saya itu beribadah sebagaimana yang biasa kita lakukan, tetapi saya kembali lagi melakukan dosa. Ketika di khalayak umum seakan-akan saya ahli ibadah, tetapi ketika menyendiri dan saya jauh dari teman-teman termasuk engkau ya Mansur, saya melakukan dosa besar. Saya melakukan judi, saya melakukan minum-minuman keras dan lain sebagainya. Sehingga untuk yang kedua kalinya saya pun diberi sakit lagi. Untuk sakit yang kedua ini, ketika parah, saya pun meminta putriku untuk mengambilkan mushaf Al-Quran. Saya baca mushaf Al-Quran tadi, saya baca Al-Quran, terus saya baca. Kemudian selesai membaca, saya tutup dan bertawasul dengan perantara Al-Quran. Ya Rob, ketahuilah saya sudah membaca ayat-ayat firman-Mu Al-Quran ini, maka dengan kemuliaan Al-Quran ini kiranya Engkau ya Allah memberi kesembuhan pada penyakitku, dan aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahanku. Itulah yang kulakukan untuk sakit yang kedua kalinya, dan ternyata betul Allah memberi kesembuhan. Setelah sembuh, saya tergoda lagi oleh bujuk rayu setan dan juga menuruti hawa nafsu. Saya tidak berhenti melakukan ibadah senantiasa riya dan suka dipuji. Kemudian setiap malam tanpa diketahui orang saya juga melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Sehingga untuk yang ketiga kalinya saya jatuh sakit yang amat parah sampai engkau berkunjung di sini. Sampai engkau membesukku. Dalam sakit yang ketiga kalinya ini, sebelum engkau datang, saya pun meminta putriku untuk mengambilkan Al-Quran agar aku bisa membacanya. Tetapi apa yang terjadi, wahai Mansur bin Ammar? Aku membuka mushaf dari satu lembar ke lembar yang lain, dari satu lembar ke lembar yang lain, dari ayat-ayat Allah, dari ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah. Ternyata satu mushaf penuh sudah tidak tampak lagi tulisan, sudah tidak tampak lagi tulisan ayat-ayat Quran yang ada. Saya menyadari bahwa memang betul, saya menyadari memang betul Allah murka mungkin padaku, sehingga sampai saatnya waktu yang rentan tidak lama engkau mengetuk pintu tadi. Maka ketahuilah wahai Mansur bin Ammar, dari kejadian-kejadian itu, sehingga inilah yang membuat aku terhalang untuk mengucapkan syahadat, untuk mengucapkan talqin yang engkau ajarkan. Saya tidak bisa mengucapkannya. Mendengar seperti itu, Mansur bin Ammar pun tidak tega, sehingga sudah berulang-ulang kali mengajarkan daripada sahabat karibnya untuk mengucapkan talqin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam kondisi nazaknya, tetapi sahabatnya tadi terhalang untuk mengucapkannya. Mansur bin Ammar pun akhirnya pulang, pamit kepada putrinya, pamit kepada sahabat karibnya, dengan mata yang berkaca-kaca, dengan berlinangan air mata. Tidak disangka dan tidak pernah terbesit dalam hati dan pikirannya, Mansur bin Ammar punya sahabat yang getol sholat jamaah, punya sahabat yang tidak pernah putus wiridnya, punya sahabat yang senantiasa menjalankan puasa di siang hari dan tahajud di malam hari. Tapi kenyataannya dia terputus dari rahmat Allah, dia gagal, dia tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid di penghujung akhir hayatnya. Akhirnya Mansur bin Ammar mendengar kabar bahwa sahabatnya telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala.
dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa, kisah ini menggambarkan pada kita semuanya, menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya meskipun kita mempunyai amal yang banyak, meskipun kita telah berusaha dan kita telah melakukan amal kebajikan yang banyak, seyogyanya jangan sombong, seyogyanya jangan kita mengandalkan amal itu, tapi seyogyanya kita dianjurkan untuk tetap selalu memohon pada Allah agar diberi iman yang senantiasa istiqomah tetap dalam kebaikan. Kita harus tetap memohon pada Allah dan dalam keadaan khauf war raja, takut agar amal ini tidak diterima dan berharap penuh agar amal ini diterima. Sehingga dalam ibadah itu tidak ada unsur riya. Semata-mata ibadah itu kita lakukan hanya semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mestinya seyogyanya setiap selesai sholat, setiap hari kita memohon pada Allah, berdoa kepada Allah untuk selalu diberi tetapnya iman, diberi terangnya hati, diberi apapun dari Allah yang barokah, manfaat serta selamat dunia akhirat. Karena apa? Karena iman itu bisa turun, bisa meningkat. Kalau memang Allah sudah memberi kita iman yang tetap pada garis kebaikan yang terus menerus, dawamul mudawamah, maka insya Allah kita kelak sowan juga dalam keadaan membawa iman. Memohon pada Allah diberi tetapnya iman, terang hati. Karena hati kalau sudah terang, diterangi dengan ilmu, diterangi dengan cahaya Allah, diterangi dengan ma'rifah, hikmah, maka insya Allah hati ini akan selalu condong kepada kebaikan. Diberi apapun kita minta agar barokah, manfaat serta selamat dunia dan akhirat. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sandang tidak bisa menjamin kita sowan dalam keadaan husnul khotimah. Maka kita terus memohon pada Allah untuk selalu diberi iman yang kokoh, yang kuat. Selanjutnya besok kelak apabila kita sowan pada Allah, kita minta diberi amal, diberi keikhlasan yang dengannya kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan hikmah dan hikayah ini dapat kita jadikan pelajaran. Selanjutnya akan kita sampaikan lagi beberapa cerita, hikayah dan hikmah yang mudah-mudahan dapat menjadikan hati kita untuk lebih bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.